Baik, saya di sini Isnaini Nur Hidayah, nomor absen 6, akan menjawab pertanyaan dari Hanifah. Jadi, pertama kita akan membahas pengertian dari integrasi itu sendiri. Integrasi memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Pengertian yang kedua, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan integrasi sosial itu adalah jika yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur sosial dan kemasyarakatan. Maksudnya di sini integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat memiliki. Nah, bentuk integrasi sosial sendiri ini ada dua. Yang pertama asimilasi dan yang kedua akulturasi. Asimilasi yaitu pembaruan kebudayaan yang disertainya ciri khas kebudayaan asli. Yang kedua, akulturasi, yaitu penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Contohnya, sekaten, akulturasi antar budaya Jawa, Islam, dan Hindu. Nah, contoh-contoh integrasi sosial ini sendiri yaitu yang sering kita temui di kehidupan kita, seperti contohnya pelajar-pelajar di suatu sekolah yang memiliki seragam yang sama dengan simbol yang sama, warna yang sama, mencerminkan contoh dari integrasi sosial. Yang kedua, bisa juga dengan sikap tanpa membedakan teman yang satu dengan teman yang lain, atau biasa juga disebut dengan kesamaan derajat. Kesamaan derajat antara satu anak dengan anak yang lainnya, baik di suatu keluarga maupun di masyarakat, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Saya lanjut ya. Saya Salma Ardinirum akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rista. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang kolektif? Pengertian dari kehidupan kolektif yaitu suatu perilaku yang tidak biasa, sehingga kehidupan kolektif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang relatif spontan, tidak terstruktur dan tidak stabil dari sekelompok orang yang bertujuan untuk menghilangkan rasa ketidakpuasan dan kecemasan. Adapun ciri-ciri dari kehidupan kolektif, yaitu dilakukan bersama oleh sejumlah orang, tidak bersifat rutin, dipicu oleh beberapa rangsangan, 4 pembagian kerja yang tepat di antara berbagai individu dalam kolektivitas untuk melakukan berbagai macam fungsi hidup, ketergantungan individu terhadap individu lain sebagai akibat dari pembagian kerja tadi. Selanjutnya, kerjasama antar individu yang diakibatkan oleh sistem ketergantungan. Lalu, komunikasi yang diperlukan untuk melakukan kerjasama, diskriminasi yang dilakukan antara individu warga kolektif dan individu dari luarnya. Seperti itu. Bagaimana Mbak Rista? Sudah, Salma. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum, saya Farida Nurul Hidayah, absen 9, izin menjawab pertanyaan dari Unti. Ciri masyarakat perkotaan adalah berpikir rasional. Berikan contoh pikiran rasionalnya itu seperti apa, dan menurut kalian, kenapa masyarakat pedesaan tidak memiliki ciri tersebut? Jika diketahui, berpikir rasional artinya sendiri adalah berpikir dengan menggunakan otak atau tidak menggunakan perasaan untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan hasil pemikiran yang harus masuk akal. Nah, untuk contohnya, kenapa orang perkotaan menggunakan cara berpikir secara rasional? Contohnya dapat dilihat dari
bagaimana dari aksi dia, keyakinan yang ada dalam dirinya, tantangannya, seperti contoh tindakan di lingkungan masyarakatnya, seperti seseorang harus menabung agar menjadi orang kaya, terus seseorang akan lebih berhati-hati pada malam hari, karena mereka berkeyakinan bahwa malam hari itu ada kalanya kejahatan bisa terjadi. Terus seseorang diberi hadiah kalau sudah menolong orang lain sebagai timbal balik. Nah, kenapa masyarakat desa tidak memiliki ciri-ciri berpikir rasional? Sebenarnya masyarakat desa punya, akan tetapi mereka tidak mengembangkannya. Menurut saya seperti itu. Iya, terima kasih ya. Saya Andisa Pramesti, absen 20, izin menambahi jawaban dari Farida. Yang pertanyaannya Kunti, mengapa masyarakat pedesaan tidak memiliki ciri tersebut? Menurut saya, diabaikannya rasionalitas juga ditunjukkan oleh banyaknya orang tertipu investasi yang menawarkan keuntungan berlebihan. Terpilihnya anggota legislatif atau kepala daerah karena penampilan fisik, hingga perilaku sejumlah tokoh publik yang berbicara tanpa mengindahkan etika di depan masyarakat umum. Ketidakmampuan berpikir rasional itu membuat masyarakat tidak bisa berargumentasi dan mengungkapkan pemikiran secara terstruktur. Kondisi itu juga menyebabkan banyak masyarakat sulit diajak berdiskusi, selalu menganggap dirinya paling benar dan tidak bisa menghargai pemikiran orang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih, Kak. Moderatornya mana nih? Hilang. Oh, sudah selesai ya? Sudah 5 jawaban sudah dijawab semua? Mohon maaf, Ibu. Sudah. Sudah. Oh ya. Ya, mohon maaf Ibu sebelumnya. Terima kasih untuk penanya dan penjawab dari kelompok 1. Terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Saya selaku moderator akan dikembalikan kepada Ibu ya Bu, untuk sekiranya menambahkan jawaban yang kurang dari kelompok 1. Terima kasih. Sudah ya, yang lainnya nggak ada yang ditanyakan ya. Saya kira cukup jelas terkait dengan definisi dari masyarakat gitu ya. Jadi kenapa tadi kok ada perbedaan gitu ya, karena masyarakat itu sebetulnya juga berlapis-lapis gitu ya. Tadi ada masyarakat desa, ada masyarakat kota gitu ya, dengan culture yang bermacam-macam gitu ya. Karena sebetulnya masyarakat kota pun juga berbagai macam karakter atau berbagai macam tipe, karena tidak semuanya orang kota itu memang asalnya dari kota gitu ya. Karena mungkin terkadang Ibu satu mau masyarakat di kota menambahkan pun gitu loh guys. dari efek dari urbanisasi perpindahan manusia yang dari desa ke kota gitu ya. Sehingga seperti misalnya budaya-budaya, ada yang mempersepsikan kalau orangnya tinggal di sebuah perumahan itu nanti akan terjadi sifat yang individualis misalnya.
Nah, itu kadang-kadang tidak harus sama persis seperti apa namanya? Seperti yang ada di konsep atau di teori gitu ya. Karena satu masyarakat itu terbentuk karena mungkin tadi urbanisasi. Sing asline memang wong desa tapi pindah ning kutha gitu. Jadi tidak semua artinya letterlek oh kalau masyarakat desa itu seperti ini gitu ya. Kalau masyarakat kota itu harus rasional, harus begitu gitu ya. Kadang-kadang ada yang di kota tapi pinggiran itu budaya-budaya atau karakteristik yang sifatnya seperti orang desa itu juga masih kental gitu ya. Kayak misalnya gotong royong. Tidak semua yang namanya tinggal di kota, tinggal di perumahan itu individualis gitu ya. Saya juga tinggal di perumahan gitu ya, tapi yang namanya kalau punya makanan diantar ke tetangga, kemudian saling tolong-menolong, kerja bakti itu juga masih ada gitu ya. Jadi artinya tidak semua letterlek harus sesuai dengan konsep teori seperti ini gitu ya. Karena yang namanya masyarakat itu kan terbentuk dari beberapa individu atau beberapa keluarga gitu ya. Sama ketika misalnya ada di suatu wilayah itu oh kampung Arab misalnya, itu yang khusus memang di situ komunitasnya adalah komunitas orang-orang Arab misalnya. Itu pasti ada biasanya di kota-kota tertentu itu ada yang namanya kampung Arab misalnya. Nah, itu dengan biasanya tidak meninggalkan dari culture yang dibawa atau dari asalnya tadi gitu ya. Jadi budayanya yang di situ nanti juga apa namanya erat dengan budaya yang awal dibentuk gitu ya. Jadi yang namanya masyarakat itu sebetulnya saling berkaitan atau berkaitan erat dengan budaya. Jadi memang nggak bisa ketika kita harus sama persis seperti itu yang ada di teori misalnya. Kalau masyarakat desa itu sifatnya masih kolot, sulit menerima apa namanya, sulit menerima apa masukan atau misalnya sulit menerima budaya dari luar, tidak juga seperti itu gitu ya. Karena sekarang pola pikirnya apa namanya masyarakat kita meskipun di desa juga sepertinya sudah lebih modernisasi gitu ya. Karena di era sekarang mungkin jangan dibilang nanti oh aslinya cah desa misalnya ya enggak apa-apa gitu ya. Saya juga aslinya desa gitu ya. Bukan berarti kalau yang dari desa itu terus desa gitu kan enggak gitu ya. Jadi banyak apa multiculturnya gitu ya. Karena culturenya sudah mulai apa itu sudah mulai berasimilasi gitu ya, menyatu gitu, kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin diperjelas atau ada tambahan dari mahasiswa atau ada yang ingin didiskusikan lagi? Kalian UTS-nya hari apa, Mbak? Minggu depan, Bu. Loh, belum nganu toh? Kemarin itu ada revisi. Tanggal 28, Bu. Kemarin sebenarnya hari Senin, tapi diundur. Lah kenapa kok diundur? Ketiwas ke susu-susu ya. Ketiwas ke susu-susu ya kita ya, malam mingguan gini ya. Betul, Bu. Ya, Bu. Berarti materi yang buat UTS tuh yang keluarga sama yang ini loh ya, yang kalian kirim itu. Iya, Bu. Oke, Bu. Soalnya nanti 50, yang 20 dari Bu Rizky, yang 30 dari saya. Pilihan ganda semua, Bu. Kenapa? Pilihan ganda semua. Yalah, ben rak kangelan leh nganu. Leh apa ngoreksi. Gitu ya? Ya, Bu. Sudah cukup, ada yang ingin didiskusikan lagi? Mbokan selak do diapeli malam minggu. Loh, Putri wis guyang-guyu kita wis ana sing ngantri ning jaba kae. Ada itu, Bu.
Oh Salma kuwi, Salma sono sing ngantri Sal. Boten, Bu. Panggilannya kakak. Ini apa ini mulu ditutup dulu slide-nya. Slideshow-nya. Iya, Bu, sebentar. Sudah ya, cukup jelas ya saya kira ya, nggak perlu penjelasan lagi. Iya, Bu, sudah. Iki lah ya zaman SMA bareng ya wis tau entuk to pelajaran koyo ngene, masyarakat. Iya, Bu. Pelajaran IPS ya. Ya Bu, geografi. Oh, geografi malahan. Geografi kok ono masyarakat. Sosiologi, Bu. Oh, lah malah macem-macem. PKN. PKN, Bu. PKN piye ta? Bu Elisa nggak pernah sekolah SMA jadi nggak ngerti. Sekolahnya SPK dulu jadinya nggak ngerti nek SMA ki rasane piye. SPK niku pripun, Bu? Kalau SPK itu sekolahnya di asrama. Sekolahnya sama kakak tingkat. Kayak apa ya? Di situ dimulainya penderitaan, Wijan. Penderitaan. Jadi modelnya masih gojlokan kayak gitu, kayak apa namanya? Motor sebaya gitu, Bu. Gitu hampir. Penjajahan, Bu. Kenapa? Penjajahan. Oh, masih suka kalau malam dibangunin, suruh ngosek kamar mandi. Nanti kalau mau makan gitu harus keliling dulu ke kamar-kamar kakak kelasnya gitu. Mau tidur juga begitu. Nanti kalau lupa nggak senyum sama kakak kelasnya dipanggil. Itu sistemnya berarti kayak di itu, Bu, di Gontor. Apa ya? Iya. Apa jawabannya tuh ada dua loh, Mas. Mirip-mirip semi militer gitulah ya. Iya, Mas. 1, itu kan mama ngirimnya 2, kan podo to linge. Bedanya. Oleh kan memang 2, start dari 20 soalnya gue wis mbok garap ora. Udah belum. Astagfirullahaladzim. Itu loh, UTS kok belum dikerjain jam segini. Sengpe. Anaknya sopo jajal. Sengpe doang. Dibilangin anaknya sama. Anaknya sopo jajal. Ini Sekolahnya sama cewek terus, jadi jarang sama ketemu sama cowok gitu ya. Kalau SPK kan cowoknya cuma sedikit, hanya sebagian kecil. Di Nah, sini habis nggak itu ada sekolah. cowok, Bu. Hah? Kebidanan nggak ada cowok, Bu. Iya, D3-nya sama cewek, D4-nya sama cewek, baru S2-nya sama cowok tapi sudah mbah-mbah. Bapak-bapak mbah-mbah udah sepuh-sepuh gitu ya. Jadi lebih banyak bergaulnya dengan ibu-ibu sama apa? Cewek-cewek gitu. Makanya nggak pernah punya nostalgia SMA karena nggak pernah sekolah SMA. Gitu. Sudah cukup? Si pen-nya minta tolong untuk bisa didokumentasi. Ini ada 3 slide berarti. Kalian satu kelasnya berapa toh, Nak? 56, Bu. 56, Bu. Loh, iki kok malah dong ngilang penduduknya. 55. Gak ono loro berarti. Yang nggak ada 2 berarti. Biasanya kendala Gangguan sinyal. suka keluar sendiri ngoten. Nggak lah, tadi keluar masuk cuma segitu tok 55. Di foto sama. Iya, Pakai Bu. laptop toh kamu? Nggih. Oh, nama panggilannya kayak kakakku katanya. Kakaknya namanya Salma. Itu kakaknya itu, Bu. Heeh, makanya dia terus bisikin itu kayak nama panggilan kakakku. kok dia semuanya sih. Tanya toh kenapa kok diem Mbak gitu.
Lagi di foto, sudah Bu. Lagi foto. Kamu ikut foto enggak tuh? Di foto mbaknya. Adik namanya siapa, Dek? Caper. Caper. Tuh ditanya tuh loh, namanya siapa? Sini kan. Inilah sini toh biar kelihatan tuh loh. Namanya siapa tuh loh ditanya. Itu loh ditanya namanya siapa. Oh, malu. Mau mainan di sini. Mau mainan. Sudah cukup ya? Baik, Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu malam minggunya. Saya cukupkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar nggih. Ya, Bu. Yes. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih. Udah keluar ibunya. Han tadi mau headset gak, Han? Tadi wis mau. Ayo nyanyi. Biar nyanyi aja. Biar apa? Ada yang screenshot nggak? Lagi biar. Oh ya wes. Aku share screen. Nanti Apa? nih. Biarkan ku pergi. Joget is. Joget. Karena aku tak sanggup lagi. Nonton film bareng yuk. Pakai share screen. Ayo, boleh. Ayo. Yang dikirim sama siapa? Ivana. Jangan atuh, jangan atuh. Jangan atuh. Putri GGT, Bu. Janganlah. Jangan. Dang, siapa yang share screen? Multipet. Yang punya film bagus. Horor. Ayo. Jangan horor anjing. Lo YouTube aja. Jangan horor atuh. Bener hati Hello Kitty. Baru udah jangan horor. Apa itu drama Korea? Boleh, aku ada mau. Banyak. Jangan. Dang disetel. Dang disetel. Film yang sedih-sedih gitu loh. Aja toh. Boleh. Aja sing galau. Nonton Peppa gitu. Ya udah yang lucu-lucu aja loh, yang romantis. Nonton Peppa yang video kita aja tapi. Nonton Peppa. Boleh. Siapa yang mau share screen? Salma. Nggak ada videonya di laptopku. Di Google Drive. Video romantis aja loh, baper. Yo. Di Gangnam Beauty wah. Nonton MV aja yuk. Ya, nggak apa-apa MP. Musik video. Video klip. Siapa yang mau share screen siapa? Dang di multipet ya yang Kenapa? mau share Aku screen. sing nyanyi. Ya wes midita lho Putri sing nyanyi. Karaoke online. Weh seriusan ini ada yang mau share screen gak? Hanifa udah siap loh jadi moderator. Nikah. Nyebelin banget. Hanifa mau jadi MC nih. Rano sih. Jamaah online kan. Rano sih. Emang kan kelompok 2. Emang kelompok 2 tapi ya. Selamat malam teman-temanku semua. Mari kita awali malam minggu kita. Siaran radio bodol. Ini yang banget gak ada yang ngapelin ya Allah, sedih banget gak sih? Jangan di share screen Siapa yang mau jadi itu? Aku jadiin host. Putri. Kamu aja nggak apa-apa, terserah apa. Hanifah. Multipet juga gak apa-apa. Buat semuanya. Hah? Mbak, kalau minta tapi Mbak ada Roh. Mbak.
Siapa ini yang mau share screen? Multipad wae, multipad. Multipad. Oke. Biarkan ku Nah, Yes, kalau nyanyi itu jangan di-mute. ya lo nggak usah di. Ketahuan nyanyi. Tahu dong. Biarkan. Is buka YouTube Is. Kamu pakai wifi apa enggak? Hah? Pakai wifi apa enggak? Pakai. Nah, buka YouTube, share screen kamu. YouTube bisa nggak sih di share screen? Bisa. Hani tuh bisa, Hani tuh suruh. Nah, Hani aja tuh Hani. Ya wes, kosek ya. Tak buka isi. Yo. Anu Yohan, apa? Sing kuwi lho Isna gen joget kuwi lho. Iya ya, joget. Isna joget Mbak. aslinya. Ini berapa menit sih zoomnya? Sampai jam berapa sih? Katanya sampai selesai nggak sih? 8:30, 20.30. Oh, 20. Ini nggak ada yang Fitcon itu kan? Ada 1 jam. Ayo, ini 22 peserta. Mau nonton apa? Yang seru. Request lagu. Ini seru banget asli. Ini seru banget. Cepetan. Di keempat bet. Tansah kelingan. Lemot banget deh. Dias yang nyampe, mau mute ya? Dias. Dia mute ah. Donai mah ngapa kuwi Dona iki? Foto kayak ini deh. Nah, iku mesti nganggo foto iku, gak video asli. Foto. Ora itu. Ora Gerak ya, Dona gerak ya. Ora foto yo. Salma kok meneng wae lah, Pak. Nilatin ngefoto atau gimana tuh? Yes, jangan di unmute. Lemot banget sih, sumpah. Ayo jadi share screen gak sih? Mau nonton apa? YouTube. Bentar, lemot banget. Tuh, Hani mau share screen apa tuh? Isna wae saya screen Isna. Iki lemot banget asli. Nonton YouTube atau gimana? Ya Allah, saya. Heeh, sekno Nabila wae sekno. Bisa nggak tuh lewat HP? Share screen gak bisa tahu. Bisa lewat Di HP. HP. Share konten. Perkenalkan, nama saya Putri. Masa bisa sih share screen Nah, di YouTube? bisa. Bisa. Dengerin Nonton apa, Lagi guys? siapa? Oh, Nabila. Nonton apa? Yang seru. Apaan? Dangdutan. Siti, Tutorial make up. Alah bosan. ih nonton airpodnya Tasya Farasya. Dangdut TikTok. Oh iya, podcastnya Tasya Farasya lucu. Iya, yang sama ibunya itu loh. Yang mana? Oh, yang sama Ibu Ala. Emaknya, iya Bu Ala. Itu ngakak banget sih parah. Kan udah pernah lihat, kan kenapa lihat lagi? Ya, ngakak aja. Ada suaranya nggak? Enggak. Ada suara ada. Ini lama banget loh. Bu sing sedih lu dua Apa? Kisah cinta yang Itu. selalu aku banggakan. Kau hampa semua masa yang tercipta untukmu. Tanpa pernah melihat betapa aku mencoba jadi yang terbaik.
4. Tak bisa diriku yang mencintai Berapa menit ngono to? tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku lahir. Thank you.